Pemirsa, menjelang masa kampanye Pilpres 2024, elektabilitas tiga paslon semakin merata. Elektabilitas Anies Mohaimin bahkan menunjukkan lonjakan. Kenaikan elektabilitas paslon nomor 1 terjadi di tengah berbagai dugaan penjagalan. Anies dan Mohaimin pun yakin rakyat menginginkan perubahan. Bagaimana keputusan MK misalnya, Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar tidak melakukan reaksi apapun. Dan itu membuat kelompok masyarakat mungkin salah satunya adalah memupuk simpati dan juga empati. Meraup simpati dan empati dinilai sebagai alasan dibalik naiknya elektabilitas paslon nomor 1 baru-baru ini. Salah satu lembaga survei yang memotret kenaikan elektabilitas Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar adalah Indonesia Political Opinion. Dalam survei yang digelar pada periode 10 sampai 17 November 2023, tingkat elektabilitas pasangan Amin mencapai 34,1%, menempati peringkat kedua. Peringkat pertama diduduki pasangan Prabowo Gibran sebesar 36,2% dan pasangan Ganjar Mahfud berada di peringkat ketiga dengan elektabilitas sebesar 27,1%. Sejumlah lembaga survei lainnya juga melaporkan kenaikan elektabilitas pasangan Amin. Tren kenaikan elektabilitas pasangan Amin juga ditunjukkan hasil survei LSI Denny JA yang meningkat hingga 5% lebih dari 15% menjadi 20,3% dalam 1 bulan terakhir. Hasil survei LSI Denny JA yang digelar pada periode 6 sampai 13 November 2023 menunjukkan tingkat elektabilitas pasangan Amin sebesar 20,3%, pasangan Prabowo Gibran 40,3% dan pasangan Ganjar Mahfud 28,6%. Sementara hasil survei Poltreking Indonesia juga menunjukkan kenaikan elektabilitas pasangan Amin hingga sebesar 6%, yakni naik dari 18,4% pada bulan September menjadi 24,4% pada bulan November 2023. Dalam survei Poltreking yang digelar pada periode 29 Oktober sampai 5 November 2023 menunjukkan tingkat elektabilitas pasangan Amin sebesar 24,4%, pasangan Prabowo Gibran 40,2% dan pasangan Ganjar Mahfud 30,1%. Bukan hanya naik tapi lompat tinggi, sehingga hari ini sampai pada sejajar tiga kekuatan itu, tiga capres Cawapres ini posisinya sejajar. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga mengaku kian optimistis menghadapi Pilpres 2024. Hal ini lantaran semakin banyaknya masyarakat yang menginginkan perubahan. Berbagai halangan yang merintangi pasangan Amin terus terjadi di lapangan. Diskusi bertema Finding the Justice Governance Path for the Development of Indonesia yang digelar di Auditorium Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Jumat 17 November lalu misalnya. Diskusi ini sedianya mengundang Anies Baswedan sebagai salah satu pembicara, namun panitia acara mengungkapkan ada larangan dari kampus disertai ancaman pembubaran jika Anies tetap hadir. Larangan muncul sehari sebelum diskusi dilaksanakan melalui pesan WhatsApp yang diduga berasal dari Rektorat UGM. Tentu saja kami sudah berargumen bahwa secara konsep acara maupun tema yang kita usung adalah pure akademik. Tidak mengendorse, bukan kampanye yang kalau secara eksplisit kita artikan adanya alat peraga maupun hal-hal yang sifatnya mengajak ada call to action, itu kita benar-benar antisipasi dan kita clear betul dalam kepesertaan dan sebagainya. Kita sudah menjelaskan itu, tapi tentu saja dari pihak kampus kemudian juga menuliskan di situ ada redaksi bahwa apabila tetap mendatangkan, memaksakan seperti itu akan ada aparat keamanan yang menertibkan acara ini atau dalam bahasa sederhananya dibubarkan. Ini bukan kali pertama Anies dijegal untuk menjadi pembicara. Selama masa sosialisasi pencapresan, beberapa kali acara yang mengundang Anies
gedung tempat kegiatan digembok oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan Anies bicara. Di antaranya, acara diskusi bersama komunitas aktivis pro-demokrasi dan pergerakan mahasiswa yang tergabung dalam Change Indonesia di halaman Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Jawa Barat awal Oktober lalu. Gedung tempat diskusi digembok dan akhirnya acara tetap digelar di halaman Gedung Taman Budaya Jawa Barat. Penjegalan bukan hanya terjadi pada Anies Baswedan, tapi juga cawapresnya Muhaimin Iskandar. Beberapa hari setelah resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan Anies, Gus Muhaimin ditolak untuk membuka acara Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada 5 September. Panitia mengaku diminta Bupati Tanah Laut, Sukamta, untuk menolak kehadiran Gus Imin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.